kita masih belajar untuk kitab pengantar perjanjian lama. Dan hari ini kita akan belajar yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat merupakan kitab ketiga dari Taurat, Kejadian, Keluaran, dan Imamat. Dan kitab ini menjadi menarik karena kata imamat ini sangat identik dengan kata imam. Oleh karena itu nanti kita akan lihat kitab ini menjadi kitab yang menarik. Yang pertama kita akan belajar dari judul kitab. Memang kitab Imamat diberi judul Imamat. Namun dalam tanah sebenarnya kitab Imamat itu diberi judul Wejikra. Wejikra itu artinya adalah ia telah memanggil. Dalam Talmud kitab Imamat diberi judul Torat Kohanim. Ya, Torat Kohanim artinya hukum para imam. Kohanim itu dari kata kohen, itu imam, nim itu jamaknya. Dalam Septuaginta itu diberi judul Levitikon, artinya kitab Imamat. Nah, mengapa kitab ini diberi judul Imamat? Nah, ini memang sangat terkait dengan isi kitab ini yang menceritakan tentang imam, dan nanti kalau kita lihat terkait juga dengan hukum di bait Allah, demikian juga korban, yang semuanya itu sangat terkait dengan para imam. Nanti kita akan lihat juga di isi kitab Imamat itu bagaimana cara memilih imam, pakaiannya bagaimana, tugasnya bagaimana, dan semuanya dijelaskan dengan sangat jelas. Yang kedua, mari kita akan lihat untuk tahun penulisannya. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, karena kitab Imamat termasuk dalam kitab Taurat, berarti untuk tahun penulisannya sama seperti kitab Kejadian juga kitab Keluaran. Ditulis oleh Musa dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan di Gunung Sinai tahun 1450 sampai 1410 sebelum Masehi. Ini sudah saya jelaskan kemarin waktu menjelaskan untuk kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Bagaimana dengan tema kitab Imamat? Nah, saudara sekalian, kitab Imamat ini merupakan kitab yang menarik karena terkait dengan imam. Dan tema yang saya berikan untuk kitab Imamat yaitu kekudusan. Kekudusan. Nah, itu sesuai dengan pasal 11 ayat yang ke-45. Saya lihat dulu. Pasal 11 ayat yang ke-45 saya bacakan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi kalau kita lihat dalam ayat tadi dan ayat sebelum dan sesudahnya jelas bahwa Allah merindukan supaya umat Israel itu kudus sebab Allah kudus. Bagaimana Allah yang kudus bisa bersekutu dengan umatnya yang tidak kudus? Pasti sulit. Allah menginginkan umatnya kudus supaya bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Oleh karena itu, supaya orang Israel kudus, ada peraturan-peraturan, ada hukum-hukum yang harus mereka taati supaya mereka tetap kudus di hadapan Allah. Ya, itu terkait dengan temanya. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan kepada saudara untuk tujuan daripada kitab Imamat ini. Nah, saudara sekalian, apa tujuan penulisan kitab Imamat? Yang pertama itu kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana menyembah dan hidup bersama dengan Allah. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita perhatikan
di dalam kitab Imamat itu begitu banyak hukum-hukum yang dijelaskan. Dibanding dengan kitab Kejadian yang berisi sejarah, Keluaran juga sejarah, kitab Imamat banyak sekali menjelaskan tentang hukum-hukum. Pasal 1 tentang korban dan semuanya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat banyak sekali ada binatang hal dan semuanya. Dan disinilah Tuhan mengajar bagaimana orang Israel harus hidup benar di hadapan Allah. Bagaimana Israel itu beribadah kepadanya. Bagaimana orang Israel itu menyembah kepadanya dan hidup bersama-sama dengan Allah. Karena hidup bersama-sama dengan Allah, Allah kudus, Allah menginginkan orang Israel juga kudus. Lalu yang kedua, tujuannya apa? Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa para imam. Artinya apa? Kitab ini menjelaskan bahwa orang Israel tidak bisa dilepaskan dari kata atau para imam. Mengapa demikian? Karena memang zaman itu adalah zaman teokrasi. Bagaimana Allah memerintah langsung kepada umat Israel. Dan zaman itu adalah Allah itu ingin bersama-sama dengan Israel. Oleh karena itu, dalam konteks ini supaya orang Israel tetap dalam kekudusan, ya mereka harus menjalankan ibadah dan salah satunya adalah korban. Dengan berkorban mereka tetap hidup dalam kesucian untuk bisa bersekutu dengan Allah. Nah, para imamlah yang bertugas dalam bagian ini untuk membawa korban kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam PP jelas kita disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, imamat yang rajani. Mari kita akan lihat selanjutnya, yaitu tokoh penting. Nah, tokoh penting dalam kitab Imamat yaitu yang jelas Musa. Karena apa? Karena Musa lah yang menerima hukum daripada Tuhan. Lalu yang kedua Harun, karena Harun adalah tokoh yang membantu Musa. Dan yang terakhir adalah suku Lewi. Kenapa suku Lewi? Suku inilah yang memang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan di bait suci. Suku Lewi adalah suku para imam. Oleh karena itu keturunan Lewi itu adalah imam. Imam itu berasal dari keturunan Lewi itu sendiri. Selanjutnya untuk ide kunci. Ide kunci dari kitab ini yaitu pasal yang ke-16. Di mana dalam pasal yang ke-16 di dalam bagian ini dijelaskan tentang hari pendamaian. Bagaimana kalau kita lihat ya dalam kitab ini Allah rindu supaya manusia bisa berdosa, bisa bersekutu dengan Allah. Dan itu perlu didamaikan dengan korban dalam konteks ini. Jadi itu pendamaian. Selanjutnya kita akan lihat untuk garis besar kitab. Garis besar kitab pasal 1 pasal 1 sampai pasal 17 di sini dijelaskan tentang hukum persembahan. Hukum persembahan. Tuhan memberikan kepada orang Israel hukum-hukum yang harus ditaati. Dan salah satu hukum yaitu hukum tentang persembahan. Pasal 1 ayat 1 sampai 7 di sana hukum tentang korban atau pengorbanan. Di sana dijelaskan bagaimana orang Israel harus berkorban, dan di situ juga dijelaskan korban apa saja, korban penghapus salah dan semuanya. Lalu juga apa saja yang harus dikorbankan, di situ dijelaskan. Pasal 8 sampai pasal 10 di sana dijelaskan hukum para imam. Nah, di situ dijelaskan secara lebih detail tentang pemilihan imam dan semuanya. Lalu pasal 11 sampai 15 di sana hukum tentang pentahiran. Lalu pasal 16 sampai pasal 17 di sana dijelaskan tentang hukum pendamaian. Nanti saudara bisa baca lebih jauh kitab Imamat. Lalu yang kedua itu dibahas hukum selain hukum tentang persembahan, yaitu hukum tentang pengudusan. Oleh karena itu mengapa saya beri tema kitab ini adalah kekudusan.
karena memang dibahas luar biasa banyak sekali tentang kekudusan. Hukum tentang pengudusan pasal 18 sampai ayat pasal 27. Pasal 18 ayat 20 di sana tentang pengudusan bagi umat Allah. Saudara sekalian, memang untuk pengudusan ini ada dua. Yang pertama itu memang kalau mereka melakukan dosa pribadi, mereka bisa datang berkorban untuk penyucian. Tetapi juga ada namanya pengudusan secara nasional atau secara bangsa. Setahun sekali imam besar mewakili orang Israel untuk datang kepada Tuhan minta supaya dikuduskan secara bangsa. Lalu juga pengudusan kaum Lewi pasal 21 sampai 22. Lalu juga pengudusan bagi tata ibadah pasal 23 sampai 24. Juga pengudusan tentang tanah Kanaan pasal 25 sampai 26 dan pengudusan melalui nasar itu pasal 27. Ya, itu terkait dengan kitab Imamat. Saya rasa cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.